Salom, horasma hubatta haganupan inang ijabe hita marianan. Puji Tuhan, das subani panorang on hita ibagas na horas-horas jana sehat-sehat. Jana ulang lupa bersyukur hubani Tuhan, bani haganupan perromotian ni Tuhan hubatta, bani horjata terlebih hubani kesehatan ta. Jana ulang lupa hita marpe ai bagas boring inon. Jana pasirsir hitama uhur pakon pikiranta nalaho mandihuti parpe anta. Selamat mandihuti parpe anma batta bornginon. Puka kita ma ibadah peata, puji hita Tuhan ta maritoni haleluya nomor 234 ayat sada pakon ayat 2. Tandai hamaang pareksa hampa kon uhurhu uji hamang papake hampa kon dalanku itandai ham doawon oh Tuhan. Holong hatimu mangidaganu parlahohu ay matongon hotop dosay kahulakaku say sasabang dosakin oh Tuhan. Martonggo mahita ipuji ipasangap hanami goranmu Bapa bani bot ni Arion. Malas uhur nami Tuhan halani mangahap doha nami bani panramotionmu manipat bagas golu nami manipat bagas sadarion Bapa. Iparbudu-mudu hamdo golu nami Bapa boy hanami sehat jorgit das subani bot ni Arion Tuhan. Bapa bani bot nyarion takas torangi didakam Bapa hanami seksi inang GKPS Tambun sihol mandihuti ibadah PA sisa hari saminggu Bapa. Kolong atemu Tuhan buhay ham uhur pakon pikiran nami ase boy lambin terbuka uhur nami Bapa nasihol mandihuti ibadah PA ase maritioni hatamu nama passing Bapa tokinari boya nami lambin gogoh jana boy in gabi bohal benami Bapa. Kolong atemu Tuhan jol managalek loha nami halanay Bapa martehata tukinari na pinadas ni Bapa pandita nami Bapa in matongon nagabi hatengeran benami Bapa ase boyhan nami margogoh mandopako na masa sonari Tuhan tongon Bapa borat do parguluhan baniman na masa sonari on tapi pos uhur nami Tuhan ang kumarondos Tuhan nami hulobe-lobemu hamdo tong mamberegogo jana pos uhur nami Bapa ipargogoy doham doha nami maritonduy mu tonduy na pasingin Bapa. Bapa yunus kon nami humani Bapa pandita nami Bapa na melayani bani bot nyarion Bapa ibadi ibadah PA nami pargogoy hami ya Bapa tambay ham terlebih-lebih kesehatan hubani Bapa ase boy tongon maritehatan na pinadas ni Bapa boy hanami inang GKPS Tambun lambin gogo jana lambin tugu hapor sayon nami Bapa. Bapa paima itangin hami tamu nama passing ini paulosan nami diri nami dosa palanggaron nami in parlobe main salpuhon ham ase talup hanami ilobe-lobe mu gabeyanan ni pasu-pasumu Bapa. Maritegoran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluakan nami jaloham mahanami riapa kontonggo elek-elek nami on amin. Oras shalom betaganupan ala suhur pajupah kita use ibagas nagok sukacita bani penelan Alkitab bani panorang buat nyarion pai mejalo hita hatani naiwata untuk kita urtamartonggo mahita lobe. Terima kasih Bapa bani hidup pakon holongnya temu nama kasomani hanami sehingga boy ibereh kokka nami uhur rosi gogoh age guluh nami pajupah pakon hamar hitehon penelaan Alkitab seksi inang sadarion. Persaya hanami Tuhan
bagai do hidup ni uhur kuasa rosi gogoh na ibereh kokam huban nami. Aido mambahen tetap hanami tunduk taat lahu manombah kambani haganu situasi ni guluhon. Masir-sir hanami lahu manjalo hata haguluhanin. Olong atimu bagas kuasa ni tondi urupiham. Asemar pangarusion rosi berhikmat kanami mandalankon rosi mamakai konin bani guluh sehari-hari. Ibagas Kristus Yesus dalam hanami riapa kontogoon. Amin. Shalom, horas matene. Salam sehat, janah tetap kita ibagas malas niuhur. Buka hita bibelta, aima nagabi bahan penelaan Alkitab bani bot nyarion. 2 Petrus bindu sada, mamukah kumbani ayat 5 das kubani ayat 8. 2 Petrus bindu sada, mamukah kumbani ayat 5 das kubani ayat 8. Sonon maya tahun izay. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dengan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sunaima hatani nebata. Hubat tahaganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tema dari nats kita hari ini, orang beriman mampu menguasai diri. Memang pada kesimpulan dari segala sesuatu yang kita hadapi di dalam suka maupun di dalam kesulitan pergumulan, yang menentukan bagaimana hasil dan yang bagaimana yang kita harapkan tergantung dengan penguasaan diri kita. Penguasaan diri ini sudah diisi dengan berbagai hal. Biasanya orang yang mampu menguasai diri ada kesabaran di dalam kehidupannya. Ada kebajikan-kebajikan di dalam kehidupannya. Dan ditutup dengan karakter ketekunan. Nah, oleh sebab itu, tujuan dari penelahan Alkitab ataupun nats kita pada hari ini, agar kaum perempuan juga dimampukan senantiasa menguasai diri dan mampu juga melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Ubat tahaganupan yang diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Apa dasar dan apa juga yang menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat bertekun dan sabar ketika menghadapi tantangan kesulitan kehidupan. Dalam nats sebelumnya ayat 3 dan ayat 4 dijelaskan, saya bacakan, karena kuasa ilahi yang telah menggerakkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup lewat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati
dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, sebenarnya inilah dasar kekuatan kita untuk bersabar dan bertekun ketika menghadapi penderitaan. Itulah yang menggerakkan sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Jika demikian, tentunya ketika kita menghadapi persoalan ataupun pergumulan hidup, selalu kita meminta dan memohon kepada yang bisa menggerakkan kehidupan kita supaya tetap berguna. Siapakah itu? Yesus. Bagaimana cara, bagaimana juga metodenya, disinilah nats kita berperan. Dengan cara bagaimana, saya bacakan ayat 5. Justru karena itu, artinya karena pertolongan Tuhan, karena dasar dari Yesus Kristus, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Nah, yang pertama rupanya yang ada bagi kita iman. Iman itu adalah ketersambungan, keterikatan kita kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan iman, pengakuan, pengenalan, dan ketundukan kita kepada Tuhan, ini juga yang menggerakkan kita untuk mengisi dalam kehidupan kita kebajikan-kebajikan yang lain. Apa yang disebut tadi di sini? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Selanjutnya kebajikan pengetahuan diri, penguasaan diri, kebajikan ketekunan. Nah, intinya kebajikan itu bisa diwujud nyatakan ketika kita tekun dan sabar menghadapi segala proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 6, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Tekun artinya tahan menderita. Orang beriman, orang yang tersambung selalu kepada Tuhan, itu ditandai dengan tahan menderita dan tekun. Tekun, tahan menderita, ini adalah karakter, bagian ciri orang-orang beriman. Masih, kenapa ini sangat ditekankan dalam nats kita? Karena hidup ini tidak terlepas dari persoalan. Hidup ini pasti mengalami pergumulan. Konteks nats kita, memang pada waktu itu, orang-orang yang percaya dikelilingi oleh pergumulan, kesulitan, penderitaan hidup, di mana pihak pemerintah tidak juga memberikan keamanan, bahkan menuduh mereka adalah sebagai penjahat, pengrusak dari tatanan kehidupan bermasyarakat, sehingga ada tekanan. Ada juga secara sistematis untuk menghancurkan. Di sisi yang lain juga ada orang-orang pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu yang tidak memberi topangan dukungan kepada sikap orang yang sudah mulai setia, yang baru menjadi Kristen, sehingga mereka terombang-ambing. Dan ada juga yang murtad karena iman memang baru bertumbuh. Hubat tahaganupan cara khusus seksi inang na hinaholongan ni Tuhan, ijon ma perlu karakter tekun, ijon ma perlu karakter sabar untuk
menghadapi persoalan, menghadapi tantangan na idopakon bani panorang ai. Sehingga walaupun mereka mengalami penderitaan, ketersambungan, keterikatan, pengenalan akan kuasa pengorbanan Tuhan Yesus tidak akan pernah bergeser dalam kehidupan mereka. Nah, halanya diharapkan untuk sabar. Sabar menderita, sabar menanti pertolongan Tuhan, dan sabar juga menjalani proses kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan dalam iman percaya kita. Hari-hari ini mari kita lihat, dalam masa pandemi banyak orang tidak tekun dan bersabar menanti pertolongan Tuhan, sehingga kebenaran, ketersambungan, keterikatannya kepada Tuhan bergeser kepada hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Ini yang membuat hari lepas hari mungkin kehidupan kita bertambah takut dan khawatir. Ini juga yang menyebabkan kehidupan kita menjadi lesu dan tidak bergairah, karena faktanya memang mengelilingi, seperti jemaat pada waktu itu, dari pemerintah, dari guru-guru palsu, dari keadaan di lingkungan, tidak menopang untuk menjalankan iman yang mereka imani kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ini apa yang harus kita lakukan? Bertekunlah. Artinya tahan menderita, sabar menanti pertolongan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus yakini kita mampu bersabar, kita mampu bertekun, melakukan peran tanggung jawab kita seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena kita meyakini Tuhan pasti menolong saya. Dari sanalah kesabaran yang tulus, kesabaran yang terarah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hubata haganupan, ketekunan itu melahirkan keberanian. Keberanian menghadapi fakta kehidupan kita. Keberanian menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan yang kita alami. Imanmu akan selalu ditambah-tambahkan. Penguasaan diri ditambah-tambahkan juga. Ketekunan, kesabaran, dan akhirnya sampailah kita kepada ayat 8. Disebut di sana, sebab, nah ini setelah ditambahkannya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diberi kekuatan, kita juga diberi pengenalan, dan kita juga dimenangkan seperti Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Nah, hubani na siyam inang, na hinaholongan ni Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi persoalan, yang terpenting kita perlu bertekun. Menghadapi persoalan, yang penting kita juga memiliki karakter sabar. Dan juga menambah-nambahkan, katakan, penguasaan diri dalam kehidupan kita, sehingga mampu berjuang dengan pegangan dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mari kita belajar dengan kehidupan Ayub misalnya. Prosesnya kita lihat, hartanya yang pertama ludes semua, hilang. Karena mungkin hartanya banyak, ya istrinya masih, dan mungkin Ayub masih mampu menghadapinya. Karena ya barangkali itu bisa lagi dicari dan diperjuangkan untuk bisa kembali.
Selanjutnya, inilah proses kehidupan itu ya. Bukan hanya hartanya, anak-anaknya juga meninggal dunia, seketika hancur. Dari sini mulailah Ayub juga gusar, takut, khawatir. Apalagi istrinya sudah mulai memberontak dan akhirnya meninggalkan Ayub. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang namanya Ayub? Dia bersabar, dia bertekun menjalani iman. Nah, ini dia ya, menambah-nambahkan pengenalannya akan Tuhan, menambah-nambahkan pengenalannya akan dirinya, sehingga dia tidak akan hanya menuntut Tuhan, tapi melihat dirinya juga di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu. Sehingga dalam prosesnya, walaupun hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkan dia, saudara-saudara teman-temannya menghujat bahkan menuduh dia, tetapi dia tetap bersabar dan bertekun mengerjakan apa yang dia imani kepada Tuhan. Dan akhirnya dengan kesungguhan iman Ayub, dia menyatakan, sekarang aku tahu, bukan karena apa kata orang lain, tapi mata saya telah melihat sendiri bagaimana kuasa Tuhan. Wow, ini yang menjadi kekuatan dan dasar Tuhan juga untuk merubah suasana kehidupannya, akhirnya bisa pulih kembali. Nah, Hubaina Siam, seksi Inang, tentunya ini juga yang menjadi pegangan kita hari-hari ini. Persis juga bisa terjadi seperti yang dialami oleh Ayub. Banyak hal yang membuat kita mengalami kesulitan oleh pandemi COVID-19. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, dan juga menghadapi kesulitan demi kesulitan yang seperti yang dialami jemaat yang pada waktu itu dilayani oleh Petrus. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya hal-hal yang ada di sekitar kita, kita mampu bersabar, bertekun untuk selalu memiliki ketersambungan, keterikatan kita kepada Tuhan? Tentunya kita harus menambahkan apa yang perlu bagi iman kita. Kebajikan, penguasaan diri, ketekunan. Sebab jelas disebut dalam ayat 8. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Amin. Tapi sebaliknya, ayat 9. Ini di bawah nats kita ya. Tetapi, barang siapa yang tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Artinya, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan dasar, yang telah memberikan kehidupan, kiranya inilah yang menjadi pegangan poros kita dalam menghadapi berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sehingga dia akan juga memberi kekuatan dan dorongan bagi kita supaya masing-masing kita bisa menang bersama dengan dia. Percaya Tuhan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagaimanakah kita mewujud nyatakan ini? Orang beriman harus mampu menguasai diri. Dengan cara bagaimana? Ada kesabaran, ada ketekunan, dan selalu melihat kebaikan Tuhan. Maka segala sesuatunya bisa terjadi, dapat indah pada waktunya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Martongo Mahita. Terima kasih Tuhan bani hidup pakon holongnya temu, tumay bereham gogo, kekuatan na baru ban nami, mendepakkan situasi goluh nami, ahape bani goluh ari-arion. Percaya Tuhan nami Bapa,
Ketekunan itu akan mendatangkan kesabaran. Kesabaran itu mendatangkan keberanian. Keberanian itu akan mendatangkan hal-hal yang berguna seturut dengan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Ay masuak ko kambani guluh namion Bapa. Asil lambin margogo hafor sayon nami mendepakon namasa secara nyata. Olong matemu Bapa, di day botoh kam doahan na perlu tonga-tonga ni kehidupan ni seksi inang secara khusus kuriamu ke Tambun. Tatap kam, mamasu-masu kam, jamah kam, ase haganuk boy ay menjadi kekuatan na baru huban nami. Pasu-pasuam kerja tangan, pasu-pasuam keluarga, niomba, terlebih mai pelayanan nami dalam masa pandemion, ase tetap kanami setia berbakti hubamu. Ibaga Yesus Kristus untuk tanganmu maguluh nami, pasu-pasu kam hanami. Amin. Sanggah mandoding, patupuhita magalanganta, puji hita Tuhanta, marutuni haleluya, nomor 466 ayat sada. Kita marhorja asetor sabar hasonangan golutan sisir dotong Tuhan tak memberi gugulang marhorja obat tahun nai madatongon amin say saut masonin nai madatongon amin say saut masonin. Tutup kita mah penelahan Alkitab ta bani panorang buat nyarion pondok kita hurta martonggo mahita. Terima kasih Tuhan alas tumanguhur nami ibereham kesempatan boy hanami pajupah pakon ham marhite persaoran bani hatamu nama pasingin. Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kami agar selalu menambahkan kebajikan di dalam iman kami. Kebajikan penguasaan diri, kesabaran dan ketekunan. Sehingga boy hanami monang mendepakkan kesulitan persoalan kehidupan pe. Pasduhur nami Bapa, hatain pasti marhidorat, pasti mapakkorhon halani tundu pasing mengajarkan hikmat pangarusian huban nami rosi gogok pe agi guluh nami rosi galangan naduk i paundos kanami hubamu ibagas Kristus Yesus olong matemu mamasu-masu ham ase tetap guluh namion bayan hasangapon banigoranmu olong matemu Bapa lumatongon marhidorat hatain secara umum na tetap hanami makamalaskan bani pesta olov-olov nami bani bulan on hammaman ramot kon guluh nami ase iman haforsayon nami tertuju hubamu anjay mahanami martarima kasih bani haganup panorang bani nasihol mangindo pehanami bani tonggo nejar hokam pasal kam harusuni urmu. Amin. Riap meta martunggo, marhite tunggo na niazarkon ni Tuhan Yesus.
Ang Bapa namin ay naguriatas, sa inapapasing maguran mo, sa iroh maharajaon mo. Sa saut marosunur mo, inaguri tong onsongon na inaguriatas. Perehamaban namin sa daryon haguluan ari-ari. Sasapkam madusa namin songon panasap nami. Banidusin na suman na mardusa dupak ka nami. Ulang hanami bubayhang huparlajuan. Palwah kam mahanami humbani pangago. Ay hamdo si madaharajaon, pakon haguguhon, apa sangapon sa dukah ni. Amen. Calo na siya mapasupasu humbani Tuhan na ibata. Hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niyate ni na ibata bapa. Apa farsaoran nito di napasing na makasomani na siyam haganupan. Amen.